Indonesia. Jadi Bapak sekalian, saya memberi enlightening sedikit ya Pak Jero ya. Ini saya meng-approach publik, jadi kita selalu hampir 60 tahun merdeka ini selalu kalau memberi deskripsi tentang Indonesia itu republik dengan 17.000 pulau-pulau, the jewels of the equatorial, yang memiliki pantai yang terpanjang di dunia, blessed with natural richness, mempunyai potensi maritime industry yang sangat besar, forest and soil so rich, agro-industrial power yang begitu besar, air, matahari, waterfall, sea water, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita lupa bahwa semua yang baik itu kita harus kerjakan untuk menjadi sesuatu, menciptakan lapangan kerja dan produk yang kemudian pada satu hari semua tadi richness tadi itu bisa mengantarkan Indonesia menjadi superpower nation, negara adidaya. Pemerintahan yang ada sekarang menurut saya amati dari angka-angka yang ingin saya sebut di kawasan kita ini. Kemarin sesudah menghadiri G20 itu, Indonesia sekarang ini akan segera memasuki liga negara yang GDP-nya itu dalam dolar 1 triliun 1-2 tahun mendatang, 1 triliun. India itu baru 1,7 triliun, 1,704. Cina 6,516. Kalau dilihat dari penduduk, maka GDP per kapita kita masih tidak berbeda jauh. Tetapi yang penting adalah Bapak-Bapak sekalian, memasuki negara dengan GDP 1 triliun dolar tidak gampang. Jadi ini pemerintahan sekarang sudah mengantarkan kita memiliki potensi untuk bisa lebih jauh daripada itu. Saya ke Pak Jero dulu ya. Jadi Pak Jero, do you believe bahwa kita ini bukan kualitatif ya, kuantitatif? Punya nggak kita komitmen, believe kita dalam, kalau stabil, kalau kita mengisi persoalan di domestik ada, bukan kita tidak menafikan itu. Mampu nggak kita pada suatu saat itu mimpi menjadi negara adidaya, Pak Jero? Terima kasih Pak Sugeng. Saya yakin bisa. Saya waktu ini kan untuk di ESDM saya baru 2,5 bulan. Waktu saya masih main Budpar, saya juga mempelajari negeri kita. Ini negeri yang paling cantik, negeri yang paling luas. Nah sekarang setelah di ESDM saya melihat angka-angka, potensi energi kita luar biasa. Kalau satu negara di tempat lain dia punya minyak katakanlah banyak sekali, tetapi yang lain dia tidak punya. Kita itu hampir semua sumber energi ada di kita. Ya. Dari minyak jelas, minyak kita punya, gas yang makin besar, ya. Pertemuannya makin banyak sekarang gas, batu bara luar biasa jumlahnya. Ya. Jadi dengan 3 komponen ini saja, kita sekarang sudah menghasilkan 6 juta barel setara oil per day. Jadi memang besar sekali negeri kita. Nah kemudian gasnya menaik, minyaknya menurun, gasnya menaik, batu baranya menaik. Kemudian ada energi-energi baru yang bisa terbarukan, geotermal misalnya. Dulu kita banyak yang awam barangkali, termasuk saya dulu tidak mendalami ini. Begitu menyebut geotermal atau gunung berapi, pikiran kita selalu bencana alam. Indonesia dianugerahi oleh Tuhan banyak sekali gunung berapi. Tadinya hanya kita lihat banyak sekali bencana alam akibat gunung berapi. Tetapi di balik itu rupanya Tuhan juga memberikan kita benefit, cadangan geotermal. Jadi tenaga panas bumi dunia itu dari penelitian yang terakhir, Indonesia memiliki 40% dari panas bumi dunia. Ini akan dahsyat sekali memang kalau kita garap dengan baik. Kemudian matahari. Matahari ini kemarin saya bertemu dengan Sharp Corporation dari Jepang yang teknologi mataharinya sudah paling maju di dunia. Dia mengatakan bahwa negara yang paling
potensial di bidang panas matahari itu Indonesia, karena luas negaranya, kemudian di Khatulistiwa dari pagi sampai sore ada matahari, ya kita pakai jemur segala macam, tetapi kita belum mengambil itu sebagai energi yang bisa kita olah menjadi listrik misalnya, belum untuk menjadi hal yang lain-lain yang dari energi. Jadi air kita punya banyak sekali sumber air, energi dari air, kemudian laut, kemudian angin, dan sederet energi-energi yang harus kita garap ke masa depan. Jadi kesimpulan saya, kalau ada pengamatan bahwa bisakah kita menjadi adidaya di bidang energi di masa depan, menurut saya bisa. Ya, bisa karena sumbernya ada semua. Dan kemudian yang kedua kan kekayaan kita juga manusia. Manusia Indonesia yang jumlahnya sekarang sudah 240 juta kira-kira. Ini kalau nanti bergerak, kemampuan intelektualitasnya naik, sekolahnya makin baik, ini menjadi potensi yang untuk menggerakkan itu semua tadi. Ya. Kalau engineer-nya nanti makin banyak, kemudian ahli-ahli menengahnya makin banyak, inilah yang akan bergerak di bidang minyak, di bidang gas, di bidang energi batu bara, dan energi yang terbarukan yang lain. Menurut saya akan dahsyat memang kita di masa depan, asal kita memang mau saling berbagi tugas, berbagi peran, bersatu, ya. Ada memang kerikil-kerikil biasa, namanya kita memilih demokrasi, ya, akan ada sedikit, tetapi sepanjang pikiran kita demi untuk rakyat, demi untuk bangsa, sampai Pak, susah sampai. Ya. Good point. Ya. Untuk mengawali ya Pak. Ya. Pak Pri lanjutkan ya, mengapa saya ambil India, Cina, dan Indonesia, karena yang paling dekat, karena dengan apa yang terjadi di Eropa dan di Amerika mengada shift. Jadi kalau publik, saya mencoba sekaligus meng-approach publik sambil mewakili publik. Kalau kita ini gaduh terus politik, tidak mau melihat hal-hal semacam ini, padahal saingan kita di depan mata, kita ribut terus, dia jalan terus. Dia nggak nunggu kita. Jadi kalau kita nunggu, maka kesempatan yang kita punya untuk menuju 6 triliun, 1,7 triliun bisa nggak tercapai. Tapi seperti Pak Menteri tadi mengatakan, kalau kita komit, kita kemudian bersatu padu, ada masalah domestik. Itu tidak saya bicarakan di sini, tapi sering saya bicarakan di sini. Pak Pri lanjutkan Pak Pri. Ya, terima kasih Pak Sugeng Suryadi. Jadi supaya konteksnya nggak lepas Pak, apakah kita bisa jadi negara adidaya Pak? Tentu saja nggak sekedar hanya energi Pak, tapi SDM kita memang sejarahnya berulang. Jadi dulu kan ada zaman Sriwijaya, ada zaman Majapahit. Jadi yang disebut Listo RPT, bahwa sejarah itu berulang, RPT itu berulang akan terjadi. Apalagi tadi disebutkan oleh Pak Menteri Energi, Pak Jarowacik, bahwa potensi sumber daya alam kita luar biasa. Dulu saja belum luar biasa Pak, nggak dikenal sebagai negara geotermal, Sriwijaya dan kemudian Majapahit, apalagi seperti ini. Jadi artinya bahan untuk menjadi adidaya itu ada Pak. Kalau disebut sumber minyak bumi, sejak Belanda kita sudah menggali minyak bumi, dan sebenarnya sumber cadangan minyak bumi kita tuh 70 miliar barel. Dan kita sejak zaman sebelum merdeka saja sampai sekarang baru dikelola 23 miliar Pak. Jadi yang tinggal di dalam bumi itu masih cukup banyak. Tapi harus semua dibuktikan. Ini semua ya. Jadi yang proven 4 sampai 7 miliar barel. Jadi sisanya itu adalah potensi. Dan kalau PR ini kita anggap sebagai PR bersama Pak, bukan hanya PR BP Migas atau PR Menteri SDM, PR kita bersama. Bangsa itu luar biasa sekali. Belum masalah gas bumi. Dengan sekarang orang tidak hanya melihat sebagai gas bumi, tapi ada CBM kita punya. Di Amerika shale gas itu luar biasa. Dan shale gas itu selalu terkait dengan sumber minyak bumi. Jadi mungkin kita 3 kali lipat dari apa yang kita lihat saat ini. Dan kalau itu kemudian kita sepakat bahwa itu bisa kita kelola dengan baik, semua pihak itu membantu Pak, saya kira tadi itu bukan mimpi. Jadi Jadi Pak Kurtubi, saya ingin Bapak Presiden dengan gamblang itu. Sekarang ini sedang terjadi kegaduhan politik yang tidak menentu. Saya ingin mengisi, mari kita gaduh
mempersoalkan bisa jadi adidaya atau tidak. Kan begitu. Lebih baik gaduh itu daripada gaduh yang lain kan, Pak Kuntubui? Ya, apa yang dikemukakan Pak Menteri tadi betul sekali, bahwa potensi berbagai jenis energi yang kita miliki amat sangat luar biasa. Ya, angka-angka berbicara, tadi Pak Pri juga mengemukakan resources, sumber daya, minyak 70-an miliar, katakan sudah terambil 25 miliar, masih ada 50-an miliar barel. Ini sumber daya. Untuk bisa dia berubah menjadi cadangan, terbukti harus ada investasi, harus ada pengeboran, Pak. Ini bagaimana mengkonversi sumber daya yang begitu besar untuk menjadi cadangan. Gas juga begitu ceritanya, 300-an triliun kubik feet, ya, yang berupa perubahan riset sekitar separuhnya. Separuh masih bisa dicari. Batu bara, meskipun kita sekarang eksportir salah satu terbesar nomor 2, mungkin, yang tersisa masih luar biasa besar. Padahal teori manapun mengatakan untuk ekonomi maju harus ada energi yang cukup. Siapapun yang mau membangun negerinya harus ada kepastian energi. Negeri ini amat sangat beruntung punya sumber daya begitu besar. Tinggal kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengelola secara bijaksana, secara bagus, sehingga tidak hanya kita bangga kita punya di perut bumi begitu besar. Kalau sumber daya yang begitu besar hanya mengendap, hanya diam di dalam perut bumi, tidak disentuh, tidak dieksplorasi, tidak dicari, nggak punya makna. Nggak punya makna itu. Baru punya makna kalau kita eksplorasi, kita cari itu barang, investasi. Nah, seyogyanya mestinya kita sendiri yang mengerjakan, Pak, mencari. Tetapi ingat, untuk eksplorasi di bidang SDM ini resiko begitu tinggi, sehingga terlalu sayang APBN kita dipakai untuk mencari sumber daya itu. Kita butuh investor. Investor manapun, negeri ini tidak anti investor asing. Asing oke, domestik lebih oke. Siapapun. Kalau kita butuh, APBN tidak bisa Pak kita pakai. Nah, oleh karena itu perlu ada penciptaan sistem. Penciptaan sistem yang bisa memungkinkan investasi itu bisa masuk. Bisa besar masuk. Tidak sekedar masuk, masuknya dalam masif. Nah, ini dimulai dari kita sendiri. Untuk orang mau investasi di bidang migas, misalnya, mau eksplorasi di suatu blok, mau masuk di wilayah WKP, harus ada data. Harus data awal, data geologi blok tentang itu. Ini kita mulai dari ini kita masuk misalnya. Bagaimana kita memperbanyak secara masif peta-peta blok kita yang secara geologis kualitasnya bagus. Kalau sekarang Departemen SDM merencanakan mau melelang blok 1 tahun sekitar 40 blok, mungkin yang laku separuhnya biasanya itu 1 tahun ya. Pendapat saya mengatakan untuk menuju cita-cita adidaya energi 2025, bahkan 2020 saya tantang. Bisa 2020 kalau kita bisa encourage ini. Harus kita mulai berani merombak sistem bagaimana kita bisa menghasilkan pemetaan geologis per blok di seluruh tanah air. Ini butuh dana besar. Kalau menggunakan dana APBN, mohon maaf, terlalu berbelit-belit. Dan jumlahnya kecil banget untuk survei awal ini. Kecil sekali. Padahal kita butuh data blok yang begitu masif, kualitas bagus. Nah, kalau ini ada investor masuk, Pak, royoan mau ngambil blok-blok di Republik ini. Tidak hanya 40, saya bilang 10 kali lipat. Bisa 400 blok kita tawarkan kepada investor domestik kita, ya, entrepreneur bidang permijakan kita undang. Tambatan ITB, tambatan Mantap kita undang untuk bisa membangun perusahaan minyak sendiri, ya. Kita undang agar mereka mau mencari minyak di negerinya. Ini kalau 1 tahun 400 blok bisa kita jual ke investor, saya yakin, ya, dalam waktu singkat kita menjadi anggota OPEC, Pak. Karena potensi negeri ini luar biasa. Saya sudah kemukakan. Secara geografis, negeri ini luasnya sama dengan Amerika Serikat, sama dengan Eropa. Dan ingat, minyak dan gas itu bisa di darat, bisa di laut. Itu masalahnya. Jadi tidak pandang bulu laut atau darat, ada potensi dan luasnya begitu besar. Oleh karena itu, untuk menuju sumber adidaya energi tahun 2025 kita rapikan sistem yang tidak efisien, sistem yang kurang benar ini, baik di migas, di batu bara juga, atau di geotermal yang menghambat masuknya investasi, ini kita perbaiki. Ya, di migas
yang krusial misalnya tadi sudah dikemukakan oleh Pak Menteri di belakang bahwa belum orang mau investasi itu baru eksplorasi sudah dipajak. Nah ini nggak bener ini. Ini bagian yang kita betulkan. Misalnya seperti itu. Ke depan nggak boleh ada begini. Ini sehingga investasi domestik maupun asing berlomba-lomba datang mencari energi di negeri ini. Oke, nanti sambung. Pak Menteri, saya simpan dulu Pak Irman ya. Ada paradigma baru nih. Ini yang sering ini nanti umum kalau dengar kita ini. Walah wong liftingnya 935 aja nggak naik-naik. Tapi tadi saya dengar kan hitungannya jangan begitu dong. Ada paradigma baru 6 juta equal bar. Jelaskan Pak Menteri. Begini, ini kemarin di sidang kabinet juga saya angkat. Kita ini masih punya pikiran pola lama. Pola yang waktu saya jauh-jauh dulu sebelum jadi menteri apa-apa ya. Itu bahwa paradigmanya lah paradigma minyak. Saya ingat dulu zaman OPEC ya, kita anggota OPEC, kita punya zaman keemasan dari minyak ya. Sehingga ini terbawa, malah pernah jadi sekjen OPEC ya. Tapi ini terbawa, sampai sekarang pun pikiran kita pada umumnya ini masih terblok oleh minyak. Jadi saya dalam 2,5 bulan ini jadi Menteri SDM, itu pertanyaan dari wartawan, dari teman-teman anggota DPR, itu hampir semua bertanya, wah apa bisa Pak Jerwacik ini mengejar 1 juta barel minyak per day lifting. Saya kemarin angkat di pemikiran ini di sidang kabinet karena memang ini yang mesti kita lakukan. Jadi kalau kita masih berpikir di minyak saja, maka inilah saya maksud terblocking pikiran kita. Saya mengajak berpikir, sementara minyak ini memang menurun, ya, apalagi sementara ini klaim investasi kita, eksplorasinya dipajekin tadi gitu kan. Jadi memang susah majunya Pak. Nah, kemudian gas, sementara gas naik. Ya, gas naik. Nah sehingga total, jadi gas naik, batu bara naik, dan ini kan sumber energi. Total menurut saya sekarang data kami, saya juga banyak dapat data dari Pak Kurtubi, dari teman-teman di luar ya, bahwa sekarang kita sudah menghasilkan sekitar 6 juta ekivalen per day. Itu dari minyaknya kira-kira sekitar 1 juta, gasnya kira-kira 2 juta, kemudian batu baranya kira-kira 3 juta. Jadi 6 juta total. Nah, ini kalau kita paradigma APBN segala itu dirubah, gas juga menjadi fokus, sehingga harga gas kita kontrol, kita berperan di forum dunia, karena di dunia ada organisasi yang sejenis OPEC, tetapi itu bukan untuk minyak tapi untuk gas. Itu sudah mulai ada, dan kita belum terjun di situ karena memang political will-nya belum ke sana. Tetapi sekarang Pak Presiden sudah merestui saya untuk mulai kita terjun di situ, sehingga kita bisa ngatur harga minyak gas dunia, sehingga revenue kita dari gas juga besar. Jadi ini yang sebetulnya paradigma yang baru lah, paradigma energi. Jadi yang kita akan bahas nanti banyak-banyak adalah lifting energi. Berapa energi yang bisa kita hasilkan setiap hari. Nah ini saya sangat setuju pada Pak Kurtubi. Negara yang maju hanya bisa maju kalau energinya kuat. Dan Pak Presiden di mana-mana beliau berpidato selalu menyampaikan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ini dua hal yang di dunia akan persoalan. Nah, negeri kita harus ke sana. Jadi saya dapat amanah untuk di energi. Saya akan ajak semua teman-teman, mari kita berpikir dan bergerak untuk memajukan energi kita. Alright, Pak Herman, lanjutkan Pak Herman ya. Ini barangkali yang perlu didanain tadi lifting. Jadi paradigma mengenai lifting minyak. Naikkan saja, saya juga ngobrol dengan Pak Breno, berapa bisa naik? 935, mau menaikkan target APBN 940, 15.000 susah banget gitu loh. Saya kira kalau paradigmanya dirubah, itu secara psikologis kita tidak kemudian patah semangat gitu. Karena ternyata kalau lifting energy itu jumlahnya 6 juta equivalent barrel minyak kan. Jadi kalau ini di dalam ilmu politik, ilmu komunikasi itu penting sekali untuk menggugah psikis macam itu. Lanjutkan Pak Herman. Baik, saya kira itu tepat sekali. Tadi baru dibahas masalah gas dan sebagainya. Ini kebetulan Pak Menteri ini semangatnya tinggi sekali. Jadi saya kira mari kita ikuti saja yang tadi disampaikan bahwa
teori substitusi tadi bahwa gas digenjot sekarang, apalagi kalau nanti masalah aja dibayangkan Indonesia akan menjadi produsen terbesar. Saya malah mau minta izin yang lain, Mas. Oke. Izinkan saya bicara batu bara. Batu bara ini kan bagian dari anaknya Pak Wajik juga nih. Batu bara ini barang tambang, tetapi dia sebenarnya komoditas energi. Alright. Memang kadang-kadang kalau sudah hingar-bingar hiruk-pikuk tambang, selalu yang ada Pak Menteri bagian pusing aja, yang sibuk daerah, yang pusing Pak Menteri, karena kalau ada masalah pertambangan, siapa menterinya? Selalu begitu kan Pak. Nah, barangkali ini suatu paradigma baru tadi Pak Menteri nyinggung. Mari kita bicara energi. Saya menghimbau agar Pak Menteri lebih berani lagi mengambil tindakan bahwa memang saatnya bahwa batu bara adalah komoditas energi. Dengan tegas dinyatakan, mungkin melalui DEN ataupun apa namanya Pak. Karena dengan demikian nanti pemerintah bisa mengendalikan lebih baik lagi. Kita ini kan an island of coal, tetapi ternyata jumlahnya besar sekali. Saya punya catatan tertulis itu mencapai 104 miliar ton kira-kira itu resourcesnya. Yang terukur itu sudah 21 miliar. Bayangkan kalau ini kita kendalikan dengan baik, kemudian hingar-bingar keributan soal perizinan semuanya ini tertib, saya percaya bahwa ini menjadi bagian daripada satu jawaban teknis bahwa energi batu bara bisa mumpuni untuk memasuki wilayah energi listrik. Karena salah satu sumber daya kita kan batu bara untuk listrik, sehingga paling tidak sekarang pun PLN sedang meminimais kebutuhan bahan bakar minyak digantikan dengan batu bara secepatnya. Apalagi kayak yang saya pahami, misalnya geothermal. Geothermal pun juga potensinya ada 29.000 megawatt. Percepatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini menurut saya luar biasa. Dan ini membawa paradigma baru tadi bahwa kita mampu menjadi adidaya energi di 2025. Saya bukan bohong karena datanya ada semua ini Pak. Nah ini tinggal membutuhkan suatu political will dari suatu pemerintahan yang sekarang sedang berada. Semoga dengan kita bersama-sama bersatu padu, saya kira ini tercapai dengan baik. Barangkali dari saya itu dulu Pak. Alright, good point. Saya ke Pak Pria, tapi sebelum itu saya kasih sedikit introduksi di tengah ini. Ini yang saya ingin membantu kegaduhan publik itu supaya lebih teratur. Saya tentu sebagai orang tua lah Pak Menteri, jadi pengertian berpolitik itu bukan hanya mengurus partai, kemudian menyiapkan untuk pemilu, merebut kekuasaan. Kita duduk berlima di sini sebetulnya sedang berpolitik juga. Karena apa? Berpolitik itu adalah dalam rangka bernegara. Nah yang kita bicarakan ini sebenarnya dalam rangka bernegara gitu loh. Jadi Pak Pri, jangan tanggung, karena ini tugas saya dari meja saya itu, kewajiban saya 24 jam saya harus bicara, mencerahkan pada publik. Ini kalau nanti dengar episode saya sudah, nanti yang menulis SMS itu bisa 600. Padahal kita ngomong serius, ini buku-buku kan, biasanya kan ada bunganya, ada ini nggak ada, ini buku kita ngomong begini. Tapi Pak Menteri, SMS itu bisa 600, unbelievable. Jadi Mas Pri jelaskan apa-apa yang tell the truth, the whole truth, nothing but the truth, sehingga publik nanti mengerti, oh negaraku ini bisa adidaya ya. Jadi kalau ngomong jangan Amerika terus. Ternyata kita juga bisa seperti Amerika, atau bisa seperti India atau Eropa. Pak Pri, lanjutkan Pak Pri. Yang mungkin orang sering lupa Pak, bahwa Menteri kita ini Pak Jero Wacik itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Tapi banyak ditanya, pertama-tama mungkin sidang kabinet liftingnya berapa? Ini bukan Menteri Perminyakan ini Menteri Energi yang lebih besar, bicara yang lebih besar sekali saya kira. Perminyakan itu. Iya, Menteri Perminyakan itu, sekedar Menteri Perminyakan. Jadi memang Pak Wacik mungkin kalau sidang kabinet Bapak bilanglah gitu ya, bahasa ini Menteri Energi, bicaralah yang lebih besar gitu Pak. Seringkali kok lifting minyak, gasnya saja nggak mau dihitung Pak. Padahal untuk kasihan APBN gas itu luar biasa. Karena harga gas itu 51% bisa diatur oleh pemerintah. Sedangkan ICP sama sekali nggak bisa diatur. Itu kan internasional, driven market itu. Tapi harga gas kita 51%, Bapak bisa ngatur. Kalau inti untuk membantu APBN. Dan tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya industri migas itu sudah mensubsidi 40 triliun tiap tahun. Tapi nggak dibicarakan. Mensubsidi apa? Mensubsidi APBN 40 triliun. 40 triliun setiap tahun. Karena harga gas kita dibanding harga market itu kita cuma 1,8 US dollar atau $2. Di luar $17 Pak.
$17 per MMBTU. Sehingga sekarang saya mencoba untuk iya begitu. Harganya ini saya minta Menteri BUMN supaya tolong dong PGN belinya tuh jangan $2. Tolong naikkan ke $6. Supaya eksplorasi kita juga menarik, Pak. Karena dengan $3 siapa yang mau eksplorasi seperti Pak Kurtubi sampaikan? Ini butuh dana yang luar biasa. Dan dana ini harus diperoleh dari market uang yang bunganya kecil. Nah, bunga sekarang kan di dalam negeri 7%, Pak. Saya mendapat berita di India 1% bunga pinjaman untuk investasi. Bagaimana kita bisa bertarung? Tadi disebutkan sehingga investor itu harus kita welcome. Jangan dipersulit yang tadi Bapak Menteri katakan, masa belum apa-apa sudah kena pajak begitu. Orang masih berisiko tinggi, 70% pasti gagal, Pak. Industri migas itu sukses rasionya cuma 30%. 70% itu gagal. Dan tahun 2011 kita catat yang gagal itu investasinya perusahaan minyak itu 800 juta $. Dan itu tidak dibayar oleh negara. 8 triliun. Mereka hilang saja, sudah. Dan mereka pulang kembali ke negaranya nggak dapat apa-apa. Tapi itulah sistem kontrak bagi hasil. Jadi sistem perminyakan itu kita mendapatkan untung terus. Bagi untung, bukan bagi rugi. Nah ini seringkali dianggap bahwa kok kita masih pro asing. Memang struktur permodalan kita, investasi kita masih sulit dari dalam negeri, Pak. Sehingga kalau BP Migas tuh agak mendorong-dorong perbankan nasional, kemudian kita bantu mereka, ya karena maksudnya supaya tadi bisa berputar dari sana. Karena investasi migas itu tadi sangat risiko tinggi dan biayanya sangat tinggi. Very good. Ya. Pak Menteri, saya sedikit sebelum ke Anda lagi ya. Ini yang dilupakan oleh para pengamat. Tidak lupa sebetulnya, barangkali tidak pinpoint gitu. Ketika persoalan utang luar negeri kepada IMF, sekarang kan udah dibayar kita, hampir lunas kalau nggak salah ya. Kita selama pemerintahan Orde Baru Pak Harto itu selama 23 tahun itu mencicil pokok dan bunga itu $141 miliar. Bayangkan besarnya, tidak pernah ngemplang. Jadi artinya tadi Anda kan mau memberi analog, kenapa PGN nggak mau beli $6? Karena itu menjadi cross subsidi, bukan cross subsidi sebenarnya, internal membangun daya engine of economy dan lain-lain. Pak, ini saya bicara dengan dua pengamat dan ini bakal menjadi tradisi, Pak. Jadi artinya let's put it in the open. Ini bangsa kita, ini negara kita mau maju. Pak Jarod, saya kira nggak ada salahnya kalau just make it simple. Kita bisa, ya, ngerjain. Pak Menteri, komentar Anda. Begini, investasi asing itu memang mesti perlu. Makanya di dunia saja, Pak, di dunia saja itu investasi asing itu masih dominan dan hanya beberapa perusahaan asing. Cuman itu lagi karena memang berat masuk sini. Nah, tetapi yang perusahaan Indonesia tadi meneruskan komentar beliau ini juga. Perusahaan Indonesia juga sudah mulai kita dorong. Ada beberapa perusahaan Indonesia yang sudah bergerak di bidang minyak, bidang gas, bidang tambang, ya sudah mulai. Nah, saya yang you maksud tadi bagaimana membuat karena utang ya, kemampuan dalam negeri, kemampuan ya, kita dan lain-lain. Ya, kemampuan gini, nggak hanya uang, Pak. Di perminyakan saya dengar dari teman-teman yang dari seperti Medco, seperti itu ya perusahaan minyak Indonesia kayak Indika, itu tidak hanya modal sebenarnya. Jadi teknologi juga berperan. Jadi makanya mereka yang bergerak di dunia pun tidak terus banyak sekali perusahaan, terbatas itu lagi sebetulnya, karena ada akumulasi teknologi yang mereka kuasai. Jadi poin saya adalah, sudahlah kita berjalan itu, biarkan itu berjalan. Peran kita adalah memperluas kuenya, sehingga lebih banyak lagi ditemukan minyak. Nanti disitulah peran perusahaan-perusahaan Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia. Jadi kalau seperti Cepu nih, yang sekarang kita mulai Cepu ya, ini yang di era baru ya. Di Cepu itu 11 perusahaan besar Indonesia ikut di situ. Ya. Nah, shareholdernya juga Pertamina dan Exxon.
Ya. Jadi Pertamina sudah mulai berperan di situ. Kemudian yang kontraktornya itu hampir sebagian besar perusahaan Indonesia. Nah, jadi poin saya adalah mari kita gerakan semua. Nah, saya sangat punya keyakinan Bapak gini, tapi begini. Kalau kita atau pemimpin, biasanya pemimpin ini lebih mau ngajak ya. Cuman yang diajak mau apa enggak? Saya nih baru 2,5 bulan. Saya akan terus berbawa 3 tahun ya. Di luar ada tokoh-tokoh begini yang ngerti banyak. Ya. Kemudian ada itu ngerti banyak dan banyak lagi teman-teman pengamat kita ajak saja berpikir. Ini negerinya negeri kita semua kok, ya. Bukan negerinya menteri, ya, tapi negerinya bangsa ini. Ajak semua, libatkan semua. Nah, kemudian kita bagi tugasnya. Ini bagian apa, ini bagian apa? Ada koordinatornya. Dalam hal ini yang untuk ESDM saya barangkali jadi koordinator, ya. Nah, DEN misalnya, Dewan Energi Nasional, itu ada tim di situ yang jago-jago juga, profesor-profesor. Nah, ini memikirkan yang jangka panjangnya, tentu juga ada angka-angka di situ. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita lakukan sehingga persatuan ini akan membuat kita lebih cepat mencapai sesuatu. Jangan baru ada kebijakan begini terus langsung lebih keras kritiknya daripada kebijakannya, ya. Ya kalau ada kebijakan begini, nah sekarang saya berjanji ini kepada masyarakat, kalau ada kebijakan yang keliru, ya mari berikan koreksi. Ya, saya juga bukan Tuhan kok, saya juga bisa salah. Nah, dan sepanjang ada pikiran itu, mari kita bersama-sama. Saya juga kalau mengambil kebijakan, mengambil keputusan tidak pernah saya sendirian, pasti saya ajak, nih, oke, sudah kayaknya sudah benar, mungkin 90% sudah benar, kita harus ambil keputusan. Ya. Kalau nunggu semuanya setuju 100%, ya keburu nggak jadi begitu. Nah, saya rajin juga mengundang para pengamat di luar, ya, saya ajak, saya dengarkan, sehingga barangkali kalau beliau karena di luar, ya, tidak terlibat dengan sehari-hari, bisa lebih jernih melihat. Ya. Oh iya, begini. Nah, setelah kita terangkan, diajak masuk, coba lihat. Oh ternyata beliau juga, oh iya ternyata memang sulit. Ya. Nah, saya mau lakukan itu, tapi kalau undang-undangnya melarang, gimana? Oh iya, ada undang-undang ya. Gitu. Nah, kenapa undang-undang itu muncul? Oh, karena ada politik begini. Oh, politiknya ya. Ya. Sehingga tidak jadi mengerti jadi oh kalau menteri tidak bisa lakukan itu karena begini. Jadi ngertilah teman di pengamat. Nah, saya juga kenapa bisa ngerti pengamat? Oh, karena beliau belum diajak masuk, belum lihat. Nah, tapi sepanjang kita terus ada komunikasi, saya yakin negeri ini akan bisa dahsyat, Pak. Ya? Nah, saling memberi, saling melengkapi lah. Gitu. Jadi dan saya lakukan itu. Contoh yang lain misalnya, itu dengan yang luar, ya. Dengan pengusaha kita harus dekat. Dengan coba misalnya Menteri SDM dengan kepala BP Migas. Ini kalau terus nggak kompak tuh piye, ya? Ya, ini saya harus kita kompak. Apapun yang terjadi kita bareng-bareng, ya. Ini negeri-negeri kita. Jadi saya dengan sudah berhasil membuat kompak ini sudah modal besar untuk memajukan. Gitu, Pak. Good point, ya. Pak Menteri. Jadi Pak Kutubi ini memang saya tahu di hati dua teman itu ada hal yang kadang-kadang ada undang-undang yang dia tidak bisa lebih jauh. Ada paradigma lama yang harus dia petani dulu supaya dia bisa nembus itu. Masih banyak, jadi harus dibantu. Kita yang harus bantu. Jadi misalnya begini. Untuk menaikkan 935 menjadi 1 juta barrel 903 Oke, jadi kita perlu sekitar 40.000. Saya pernah bicara sama Pak Priyono bagaimana pendapatan Pertamina itu store-nya ke Tapangan Banteng semuanya. Kita mau investasi di sebelah mana. Nah, ini mesti saya katakan dong, apakah nanti Pak Menteri bisa mencari loopholes yang mungkin. Kemudian saya pernah di-brief oleh teman-teman, Pak Sugeng, ada yang lebih murah. Sumur-sumur yang uneksplor kecil-kecil ini jumlahnya banyak. Ribuan. Tapi harus tender misalnya. Nah, ini juga repot. Pertamina minta kita yang mau ngerjain dah. Ada yang 50 barrel, ada yang 100 barrel, dikumpulin mungkin ada 100. Nyampe juga 1 tahun 40.000 gitu loh. Kalau lifting masih ada paradigma lama. Belum lifting energy nasional belum. Komentar Anda. Ya, potensi untuk meningkatkan lifting minyak dulu ya. Minyak maupun energi secara keseluruhan amat sangat besar, Pak. Untuk jangka pendek 1 tahun katakan begitu, lifting minyak ini memang
lebih apa ya, kendala-kendala teknis mungkin di lapangan, nanti Pak Pri yang lebih menguasai itu. Tetapi yang saya ingin kemukakan di sini bahwa rendahnya lifting minyak ini tidak terjadi tahun ini saja, Pak. Tahun-tahun sebelumnya. Jadi sudah 10 tahun lebih lifting minyak itu hampir selalu di bawah target APBN. Ini penyebabnya apa? Harus dicari sebabnya. Penyebabnya adalah kita sedot proven reserve, cadangan terbukti kita setiap hari, setiap tahun terus menerus non-stop disedot, setahun misalnya 300 juta barrel ya. Tetapi tambahan cadangannya nyaris tidak ada, tidak imbang. Jadi yang sustainable itu adalah kalau tahun ini kita bisa menyedot 500 juta barrel gitu, harus bisa ditemukan cadangan baru 500 juta barrel begitu. Untuk bisa menemukan cadangan itu harus ada investasi kembali. Orang untuk bisa mau investasi, sistemnya digampangin, dipermudah, disimpelkan. Ya. Nah, sistem yang sekarang ini kelihatannya kurang begitu bersahabat. Mohon maaf, kurang begitu bersahabat bagus dengan investor. Semua penyebab utama tadi pasal 31 Undang-Undang Migas. Disebutkan investor harus membayar pajak meskipun masih pada tahap eksplorasi. Ini pasal masih hidup, Pak. Sekalipun ada jalan keluar peraturan Menteri Keuangan yang membebaskan pajak untuk barang-barang capital goods untuk eksplorasi itu dibebaskan pajaknya, itu PMK. Peraturan Menteri Keuangan yang lebih rendah dari pasal undang-undang. Jadi yang menang itu pasal undang-undang, Pak. Ya, jadi yang ingin saya katakan, sudah saatnya kita menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam undang-undang migas ini yang harus kita benahi agar kita menjadi negara adidaya energi di subsektor migas. Ya, undang-undangnya kita benarkan, intinya bagaimana disimpelkan sistem ini. Simpel, tangan berbelit-belit, jangan birokratik. Nomor 2, ikuti praktek bisnis perminyakan di seluruh dunia, di mana pajak baru dibebankan setelah produksi. Itu di mana-mana itu. Oh, kita karena semangat ingin memajaki, masih cari minyak sudah dipajakin. Investor lari. Pengeboran investasi anjlok, Pak, sejak undang-undang migas nih. Data menunjukkan. Tadinya saya berpikir anjloknya pengeboran eksplorasi karena dampak krisis moneter tahun 98. Tadinya saya berpikir begitu. Atau karena ada perubahan undang-undang dari Undang-Undang 871 ke Undang-Undang 22 tahun 2001 sehingga ada masa transisi. Tetapi ternyata rendahnya eksplorasi ini berlangsung sampai sekarang. Jauh setelah krisis moneter selesai. Nah, ini artinya apa? Substansi dari undang-undang ini yang tidak disukai oleh investor, antara lain yang tadi saya sebut itu. Nah, mari kita sebagai bangsa berlapang dada membetulkan undang-undang ini, ya. Agar apa? Agar investasi masuk. Dalam negeri juga nggak suka kok dengan undang-undang ini. Investor dalam negeri apalagi asing, ya. Nah, itu di sektor migas, Pak, ya. Konkret saja. Kalau kita ingin tadi lifting bisa meningkat, hanya bisa terjadi peningkatan lifting secara signifikan dari lapangan baru, Pak. Dari blok baru gitu, blok cepu. Lapangan-lapangan lama ini dia dalam periode declining, Pak. Hanya yang bisa dilakukan oleh Pak Pri ini adalah mengurangi tingkat penurunan. Bukan dibikin flat, nyaris mustahil. Apalagi naik. Untuk lapangan tua. Apalagi naik. Dengan EOR secanggih apapun, ya secara nasional berbicara ya, nyaris tidak bisa flat. Pasti dia kalau enggak curam turunnya ini dibikin landai sedikit. Itu yang bisa dilakukan. Untuk naik tanpa ada penemuan cadangan baru nyaris mustahil. Untuk menemukan cadangan baru harus ada investasi. Meskipun sumber dayanya begitu besar ya. Nah, sekarang untuk sisi demand-nya. Saya sepakat ke depan kita gas. Ya, minyak enggak bisa diandalkan sebagai sumber energi dalam negeri. Terlalu mahal juga. Kita gas. Saya rasa kebijakan pemerintah yang kita dengar kemarin mengalihkan penggunaan BBM ke BBG itu sudah betul, Pak Menteri. Ya, betul ya. Betul itu. Itu harus didukung karena tidak mungkin negeri ini akan mengandalkan minyak untuk seterusnya. Belum lagi nanti kalau Selat Hormuz ini diblok sama Iran, kilang Cilacap itu nganggur, Pak.
kilang Cilacap nganggur karena crude oil yang dari Cilacap itu datangnya dari Middle East, dari Teluk Persi. Nah, kalau itu terjadi Slot Hormuz ada kasus diblok sama Iran, kolaps Indonesia ini, Pak. 30% lebih BBM itu tidak ada. Jangan sampai. Ya, jangan sampai ya. Oleh karena itu serius pemerintah itu pindah ke gas. PLN kasih tahu jangan menggunakan BBM lagi. Kalau tidak batu bara, gas. Begitu Pak, tegas. Nah, sekarang tentang pricing, sepakat. Untuk ekspor harus mengikuti harga minyak dunia. Di mana saat ini harganya sekitar $18 per MMBTU. Gas nih, gas. Gas. Dalam negeri jangan dong. Saya sepakat kalau dalam negeri jangan disamakan dengan ekspor. Cuma harga ekspor yang keluar negeri seperti LNG tangguh harus dikoreksi, Pak. Nggak bisa kita biarkan di depan mata kita ekspor gas $3.35 per MMBTU. Sementara PLN sanggup beli $67. Nggak boleh, ini harus serius. Ke Pak Menteri saya himbau, nggak tahu siapa yang berwenang, agar negosiasi gas ke Cina, gas tangguh yang ke Cina, Fujian yang harga dijual murah, segera. Akan negosiasi. Renegosiasi. Nah, kalau renegosiasi tidak ada hasil juga, sebab renegosiasi sudah lama, Pak. Kita dorong Pak Menteri, Kepala BP Migas, ya, dorong. Dan jangan sampai mau harga gas itu dikunci mati. Ikuti rumus harga gas seperti Pertamina punya, LNG Badak ke Jepang, di mana harga minyaknya itu tidak dikunci mati. Ada eskalasi. Ya. Tidak dikunci mati, ya. Kalau dikunci mati yang sekarang, LNG tangguh dikunci mati pada harga minyak 35. Kalau sekarang renegosiasi ingin kita harga minyaknya dikunci mati pada angka 80, itu nggak benar juga. Saya akan protes keras jika seandainya negosiasi ini mengarah kepada harga gas tangguh dikunci mati kepada angka 80. Sebab ingat, 2-3 tahun lagi bisa harga minyak $150. Kalau Selat Hormuz ada kasus bisa $150 tahun ini. Nggak usah tunggu 2-3 tahun. Jadi kalau dikunci mati LNG tangguh pada harga minyak mentah 80 juga nggak benar. Alright, good point. Good point. Ini analognya seperti kemarin ada joke, ini soal tambang, soal Freeport. Katanya begini, ketika ada buruh yang itu mogok itu, ada 3 bulan gitu, orang bilang rugi. Enggak, katanya. Karena ada shortage daripada tambang itu, tembaga. Jadi 3 bulan dia bayar buruh berapa, itu 3 bulan naik. Jadi dia untung juga gitu, tambangnya gitu. Naik. Tapi Pak Herman, lanjutkan mengenai tambang batu bara itu. Pemerintah terimanya katanya cuma 8%. Betul nggak? Gitu. Oh, begini, ada PKP2B, ada KP kan zaman dulu itu. PKP2B itu 13,5%. Yang dahulu kala konon, mohon maaf deh, ini Pak Menteri depan saya takut salah. Ada Pak Menteri soalnya. Tapi keuntungan saya sudah lama di sana ya, jadi sudah di sektor ini. Jadi dulu tuh konon janjinya itu untuk royalti dan dana pengembangan batu bara. Nah, entah pada tahun berapa diatur oleh pemerintah itu sebagai total pendapatan negara. Jadi DHPB kalau nggak salah judulnya itu. Jadi sebenarnya itu. Nah, angka-angka ini sebetulnya kalau kita bicara minyak, the real thing of the kerjasama di batu bara itu adalah profit sharing sebenarnya, production sharing sebetulnya. Karena setiap tambang batu bara yang PKP2B 13,5% itu punya negara sebetulnya. 13,5%. Itu baik dalam volume ataupun dalam uang nanti sama saja bentuknya. Nah, pada hari ini mereka menyetor dalam bentuk uang kalau nggak salah ya. Nah, jadi sebetulnya tambang batu bara itu sudah baik, Pak. Hanya saya ingin melalui Pak Menteri sekarang di sini memesan, begitu besarnya potensi kita, tetapi begitu besarnya mara bahaya depan kita, Pak. Karena tambang itu tidak ada tambang yang berdampak akan merusak lingkungan. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, seperti yang ada tadi, Pak Menteri pernah menyampaikan soal pro-growth, pro-environment segala macam ya. Nah, pro-environment ini Pak, saya titip kepada Bapak bahwa jangan biarkan tambang-tambang itu dengan senang hati menjual harga suka-suka, padahal yang dikerjain adalah environment-nya dimain-mainkan. Karena harga yang ditentukan berdasarkan acuan pemerintah itu sudah betul. Karena komponen itu berbagai komponen di dalamnya terdiri dari salah satu antaranya adalah environment, yang menjadi bagian tanggung jawab mereka. Nah, untuk dalam rangka persaingan nasional atau internasional, kadang-kadang penambang-penambang kecil ini melupakan faktor tadi. Apalagi yang izinnya melalui KP dulu ya Pak, sekarang jadi IUP. Nah, di situ memang royaltinya hanya 6% kalau nggak salah, 6,5%. Itu pun juga bisa dikendalikan oleh bupati karena kekuasaan ada di bupati, Pak. Kalau tambang itu memang setelah Tuhan ya bupati kan.
Jadi kalau nanti menyatakan si penambang menyatakan, Pak ini batu baranya kotor atau segala macam, dia minta dispensasi bisa Pak. Dan bupati biasanya memberikan dispensasi seperti itu. Padahal itu sudah merugikan potensi pendapatan pemerintah dalam hal ini. Jadi saya kira memang penertiban yang penertiban pengaturan pertambangan itu memang sudah siogianya kita laksanakan terus-menerus. Karena undang-undang aturannya sudah berjalan baik Pak Menteri, sudah baik. Tinggal ketegasan pemerintah mau tidak melaksanakan sesuai dengan aturannya. Saya kira apa yang berjalan sekarang ini adalah dalam rangka bagian daripada proses tadi kejayaan energi di masa depan. Dan tentu kalau kita sekarang sudah masukkan bahwa batu bara juga menjadi bagian daripada salah satu potensi sumber daya energi kita. Apalagi kalau kita kenal yang namanya ini energi polisi Pak. Ya. Negara wajib memenuhi kebutuhan energi nasionalnya. Ya. Itu wajib hukumnya Pak. Ya. Jadi saya berharap ada beberapa waktu lalu pembatasan ekspor Pak, untuk kalori tertentu segala macam. Saya berdebat dengan kawan-kawan kami Pak di para ahli pertambangan. Saya nyatakan, saya tidak, mohon maaf ini para pengusaha kalau ada yang nonton kita nih. Saya tidak pro pengusaha Pak, saya harus pro sama-sama. Seperti Pak Menteri nyatakan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi intinya kalau saja mereka hanya mengacu kepada produksi genjot, ekspor, terus anak cucu kita mau kemana Pak, kira-kira gitu. Jadi pembatasan ekspor itu bukan kalorinya Pak Menteri. Seyogianya pembatasan ekspor itu seluruh kalori diatur berdasarkan kita berpikir ke depan seperti apa. Apalagi kita punya target 2025 ya? Ya 2020. 2020. Saya setuju Pak Kurtubi. Betul Pak, begitu semua dikendalikan baik. Negara luar ngeri Pak, lihat kita Pak, karena kita kedua terbesar di dunia eksportir batu bara. Begitu kita kendalikan di batu bara, mereka teriak semua Pak. Jadi saya pikir menyetujui untuk share-nya pemerintah itu tadi berapa? 13,5%. Itu by law yang sudah terjadi sekarang ini. Untuk PKP2B. Terlalu kecil bukan? Saya nggak bisa nyatakan itu Pak, karena ada hitungannya. Relatif kecil. Karena begini, saya bukan membela pengusaha nih, saya harus adil juga. 13,5% itu kan dari royaltinya Pak, seolah-olah jadi DHPB namanya. Kebetulan di PKP2B itu ada beberapa generasi, ada generasi pertama yang dimana dikenakan pajak corporate tax-nya 45% Pak. Oh, oke. Jadi memang dua tingkat di satu di royalti. Corporate tax. Nah, royaltinya 13,5%, tapi corporate tax-nya dia jauh lebih tinggi dari royalti di emas perak. Oh jauh Pak. Emas itu 1% loh. Nah. Batu bara 13,5%, jauh lebih tinggi, tapi tetap relatif rendah dengan migas. Oke. Ini bakal jadi menit-menit terakhir. Saya akan address ini ke Pak Menteri dan Pak Kepala BI Migas Pak Brono. Saya harus mewakili publik Pak, karena bagaimanapun ini forum ini milik publiknya. Jadi ini ada dilema yang tadi Anda sebut, trading atau explore produksi. Kan pengusaha ini trading BBM itu luxury itu luar biasa. Ini kadang-kadang dilematis. Saya mewakili publik, saya menghimbau mencari untung boleh, tapi saya dengan Pak Menteri, dengan Kepala Migas dan Pak Kurtubi dan Pak Herman sedang membicarakan bernegara. Jadi kita mesti imbang. Komentar Anda dulu Pak Pri. Terima kasih Pak. Jadi saya sangat mengerti Pak, seandainya tadi disinggung trading itu harus hidup juga ya. Karena katakanlah kebutuhan BBM seringkali dikaitkan dengan masalah lifting. Padahal kebutuhan BBM itu adalah merupakan satu manifestasi jadi pertumbuhan ekonomi. Artinya kalau misalnya saya lifting, saya susah masuk 1 juta, tidak pada tempat saya mengatakan kendaraan jangan banyak-banyak dong. Loh, ini satu kendaraan itu kan fenomena dari pertumbuhan ekonomi juga. Jadi yang dikhawatirkan adalah sinyalemen adanya bahwa kalau produksi lifting kita genjot meningkat, nanti mengganggu tradingnya. Padahal ini dua hal yang berbeda. Oke, very good. Seharusnya eksplorasi kemudian usaha kita meningkatkan produksi harus didukung semua pihak Pak. Karena banyak kejadian 2 tahun terakhir ini, kebakaran kapal lah, pecahnya pipa-pipa produksi, itu nggak jelas penyebabnya. Sampai sekarang nggak tahu siapa sebenarnya ini dan kenapa kok sehingga mengganggu sampai 20.000 barrel minyak satu hari. Pipa bocor. Ini kok nggak ada angin, nggak ada hujan seperti itu. Pak Menteri, your last statement ini menjadi penting sekali karena ini Pak Kurtubi, jangan lupa keputusan pemerintah kemarin sidang kabinet
sudah banyak yang membuat kita nanti kehilangan pekerjaan. Pak Menteri, komentar Anda. Jadi tema kita kan point of no return, adidaya energi 2025. Itu menurut saya sangat menjanjikan, bukan hanya mimpi. Kalau kita bersatu, kita bisa sampai. Ya, semua aturan negeri-negeri kita yang tidak boleh hanya kitab suci yang dirubah, aturan-aturan pasti bisa kita rubah lah, asal cocok untuk negeri. Nah, untuk yang tahun 2025, kita harus mulai dari tahun 2011. Ya, kan kita nggak bisa melompat. Jadi 2011, 2012, 13 sampai 14. Ya, nanti 14 ada pergantian presiden. Ya, terus maju lagi. Nah, poin saya adalah untuk lifting minyak. Karena sekarang masih bagaimana kan itu baru gagasan saya. Paradigmanya masih itu. Untuk lifting minyak akan bisa 1 juta. Hitungan saya adalah 2014 atau 13 akhir. Pada waktu Cepu sudah berproduksi 165.000. Ya. Maka itu kemarin saya ke Cepu, saya groundbreaking, saya kejar. Sekarang barangkali setiap minggu saya kejar Pak Priyono untuk gimana perkembangan Cepu. Kemudian semua kontraktor kemarin saya sudah panggil ke kantor saya satu persatu, terangkan apa yang you kerjakan dan harus menuju ke sana. Jadi sehingga kalau 2014 kita bisa naik sudah, nanti untuk ke 2025 ini sudah tinggal landas begitu. Ya. Kita nggak bisa hanya itu saja, tapi kalau yang dekat-dekat tidak. Nah, pergantian minyak premium ke gas ini juga dalam rangka efisiensi. Karena kalau tidak diefisienkan menggunakan energi juga sulit, Bapak. Ya. Kita harus bersamaan ini, satu produksi membangkitkan energi, terutama listrik, ya. Tetapi juga menekan melakukan efisiensi di dalam hidup kita sehari-hari. Alright. Itu yang kemudian, nah tadi yang sumur-sumur kecil kita juga kejar, tapi tetap yang besar yang menentukan. Good gitu, point, ya. Pak. Bapak sekalian, waktu juga yang membatasi kita. Moga-moga ini bukan episode yang terakhir, tapi saya kembali akan meng-approach para pemirsa, masyarakat baik yang memimpin maupun yang dipimpin. Mari kita rubah kegaduhan politik yang sangat kualitatif, kita isi dengan kegaduhan. Mampu tidak kita isi dengan perdebatan, mampu tidak kita pada 2025 itu bisa menjadi negara adidaya energi. Jadi boleh gaduh, boleh berdebat, tapi perdebatannya adalah ke arah seperti itu. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bendera darah dan air mata kami telah kami pertahankan bagimu suatu ruang di langit. Berkibarlah selalu, lambailah angkatan-angkatan yang akan datang dari ufuk sejarah. Biarlah mereka tengadah padamu senantiasa. Bawah hujan darah, bawah taufan api. Kami yang akan datang hari ini dan bernaung di kakimu telah jauh berjalan, melangkahi mayat sanak sendiri.
kami yang kini tegak beradu bahu di sini, yakin akan kebesaran semangat kami yang dilambangkan oleh kedua warnamu. Bendera darah dan air mata kami, berkibarlah, berkibarlah. Kami masing-masing tak mampu memberi lebih dari satu nyawa, dan tangan yang akan jadi kaku selagi memegang tiangmu. Sepanjang tangan di antara berjuta yang datang dan yang pergi. Saini KM 1964.